Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa shalli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran fikih ya. Ini masih memurojaah kajian sebelumnya ya, yang sudah ada kajiannya, videonya. Sudah 40 pertemuan ya, kita murojaah secara cepat. Lebih bagusnya sambil disimak ya video yang sudah ada, atau bisa sambil dibaca ya kitabnya, dipahami sehingga kita di pertemuan murojaah ini bisa mendiskusikannya ya, tanya jawab. Insyaallah terakhir sampai pembahasan yang membatalkan wudhu ya. Berikutnya pembahasan tentang yang mewajibkan mandi ya. Silakan siapa yang mau baca ya, dan terjemahkan. Ana Ustaz. Silakan. Sudin ya. Punya kitabnya Ustaz. Apa? Ya, bentar. Ya, silakan. Belum terlihat. Nah, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Nur utawi iku pasal walladzi yang yujibul ghusla. Gusla, Yang bukan wajib. Ghusla ya. Gusla. Walladzi yujibul ghusla, bermula yang mewajibkan mandi, ittatu asya'a, itu ada 6 beberapa sesuatu. Salah satu tashtariku fiha, yaitu 3 serikat Tiga hal yang sama ya. 3 hal yang sama. Arijalu, wujudnya lelaki, para lelaki, wanisa'a, dan para wanita. Wanisa'u, dan para wanita. Wahia, itu adalah at-taqo'u al-khitanaini. Iltiqo'u al-khotanaini. Al-khitanaini, yaitu bertemunya 2 khitan. Wa inzalul maniyya, dan keluarnya mani. Wal mautu, dan kematian. Wasala satun tahtassu biha an-nisa'u. Wasala satun, dan 3 apa tadi? Tahtassu yang khusus. Dan 3 yang khusus dengannya para wanita, padanya para wanita. Wahia, ya, yang khusus itu adalah al-haidu, berupa haid, wan nifasu, berupa nifas, wal wiladatu, berupa persalinan. Ya. Nah, baik. Ya, jadi ini pasal tentang mujibatul ghusli ya. Jadi yang mewajibkan
mandi ya, atau hadas besar ya, jadi hadas besar yang mewajibkan mandi. Ini jadi istilahnya disebut mujibatul ghusli. Kalau wudu kan disebut dengan nawakid ya, nawakidul wudu ya. Yaitu ada 6 perkara ya. Yang 3 pertama itu sama antara laki-laki dan perempuan. Ya artinya bisa terjadi ya pada laki-laki dan juga pada perempuan. Yang pertama iltiqaul hitanain ya, bertemunya dua yang dihitan ya, maksudnya berhubungan ya, berhubungan suami istri. Ya ini meskipun tidak keluar mani ya, jadi sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, Nabi SAW bersabda, idza jalasa baina syu'abihil arba itu majahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu ya. Itu jadi apabila duduk di antara cabangnya yang 4 ya, majahadaha ya, ini maksudnya berhubungan ya suami istri, maka sungguh wajib baginya mandi. Ya, dalam riwayat Muslim wa illam yunzil, meskipun tidak keluar ya. Jadi meskipun tidak keluar air mani ya, maka itu sudah wajib mandi ya. Jadi yang pertama ini bertemunya dua hitan ya. Artinya berhubungan ya, yaitu seukuran apa namanya, kemaluan itu masuk ya laki-laki kepada perempuan, yaitu apa namanya, kepalanya hasyafah ya, hasyafat dzakar. Atau kalau misalnya eh, kemaluannya agak terputus ya, kromokumullah, itu seukurannya saja ya, seukuran kepala apa, kepala kemaluan itu. Ya, adapun mayit itu tidak diulangi ya, kalau misalnya ada orang yang kromokumullah yang menyetubuhi gitu ya mayit ya, maka mayit tidak perlu diulang untuk memandikannya. Jadi itu yang pertama ya, iltiqaul hitana ini. Yang kedua inzalul mani ya, keluarnya mani. Nah ini dengan cara apapun ya, baik tadi dengan berjima ya, ataupun dengan bermimpi ya, atau dengan cara apapun ya, baik dengan cara yang biasa atau tidak biasa, atau karena misalnya sakit, misalnya pecah ya tulang apa sulbinya ya, maka keluar dengan sendirinya ya, karena sakit, maka itu juga mengharuskan mandi ya. Jadi dengan cara apapun air mani itu keluar. Ini sebagaimana jelas ya hadisnya, baik berkenaan dengan laki-laki ya, ataupun dengan perempuan ya, sama perempuan juga ya, sebagaimana ditanyakan oleh Ummu Sulaim ya. Sulaim itu wanita Ansor yang dipuji oleh apa namanya, Aisyah ya, antaranya bahwa semoga Allah merahmati ya wanita Ansor itu, mereka tidak malu dalam bertanya. Ya, Ummu Sulaim mengatakan, Allah la yastahi minal haq fa 'alal mar'ati min guslin idza talamat ya. Kata Rasulullah, ya na'am idza ra'atil ma, kalau dia melihat air. Maksudnya melihat adanya air mani yang keluar. Ya, bahkan Rasulullah juga mengatakan nisa syaqaiqur rijal. Perempuan itu
sama ya dengan laki-laki. Jadi artinya keluar mani ini ya dengan cara apapun itu bisa terjadi baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Kemudian wal mautu dan kematian. Nah, ini juga kematian juga wajib ya untuk dimandikan ya, sehingga ini menjadi fardu kifayah ya bagi yang hidup sebagai hak ya antara muslim dengan muslim lainnya untuk wa idza mata fatba'hu ya, itu dalam hadis akul muslimi ya alal muslimi situn, di antaranya kalau meninggal maka antarkan. Nah, itu kan mencakup memandikan, mengkafani ya, dan menguburkannya, masuk di menyolatkannya. Jadi harus dimandikan ya sebagaimana dalam hadis ya Sahih Bukhari ya, Muslim, dari Ummu Atiyah ya Al-Ansariyah radhiyallahu anha, dia berkata dahwala laina Rasulullah SAW hina tufiat ibnatu, ketika wafat ya putrinya, maka Rasul memerintahkan iksil naha ya salasan, mandikanlah dia. Diperintah ya, perintah menunjukkan wajib. Begitu juga ketika ada seorang laki-laki yang terjatuh kan dari tunggangannya ketika saat ihram lalu dia meninggal ya, maka Rasul memerintahkan ighsiluhu bima'in wa sidrin. Jadi ada perintah ya menunjukkan wajib. Nah, kemudian ada salah satu takhtasu yang khusus bagi perempuan. Jadi ini hanya bagi perempuan saja. Tidak ada bagi laki-laki ya, yaitu haid, nifas, dan wiladah. Ya ini sebagaimana tentu dalam ayat Al-Qur'an ya. Yas'alunaka 'anil mahid ya qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Ya. wala taqrabuhunna hatta yaturna. Sampai mereka suci fa idza tatahharuna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya juga berdasarkan hadis ya, fa idza aqbalatil haidatu fada'is sholata ya wa idza adbarat fagtasili wasali, maka mandilah, perintah. Nah, kemudian nifas itu dikiaskan kepada haid ya, karena memang nifas itu sebetulnya darah haid ya, darah haid yang mutajammi ya, yang berkumpul ya, nifas itu. Maka dalam hukumnya nifas itu selalu disamakan dengan haid ya, yang mewajibkan mandi, yang kemudian orang tidak boleh sholat ya ketika nifas. Jadi hukumnya selalu sama antara haid dan nifas itu. Ya, kemudian wilada ya, setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan yang disertai dengan baik yang disertai dengan adanya balal ya, basah ya, ataupun kering ya, itu juga menurut pendapat yang lebih kuat ya dalam mazhab Syafi'i, itu juga mewajibkan mandi. Ya. Nah, biasanya keluarnya itu dengan disertai darah dalam melahirkan ini. Ya, kemudian berikutnya siapa yang lagi yang lain yang baca? Saya Ustaz. Anton, Bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tawikilah fasal atau fasal menerangkan wa faraidul husli salah satu asya, dan
kewajiban mandi ada 3 perkara. An-niyatu, 1 niat, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, idza kanat ala badanihi, jika ada di badannya. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, menyambung air ke seluruh rambut dan kulit. Wasunanuhu, dan kesunahannya, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. At-tasmiyatu, 1 membaca bismillah, wal wudu'u, kemudian wudu, qablahu, sebelumnya, wa imrarul yadi alal jasadi, dan meratakan tangan atas jasad atau badannya, wal muwalatu, berturut-turut atau tertib, Mualatu ini apa bersambung ya, jadi tanpa ada jeda ya. Iya, mualah bersambung. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ya. Nah, ini adalah yang wajib dan yang sunnah ya dalam mandi. Jadi apa saja yang wajibnya, apa saja yang sunnahnya. Jadi memang ini keistimewaan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu kan rinci ya. Kalau kita melihat hadisnya kan Rasulullah melakukan begini gitu. Tapi belum diperjelas kan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, jadi mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah itu penting ya. Walaupun ketika kita mengamalkan ya kita ikutilah sebagaimana yang dilakukan Rasul gitu. Karena sahabat pun ketika bertanya kepada Rasul bagaimana cara wudhu, bagaimana cara mandi, itu kan tidak menanyakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, mereka menanyakan bagaimana cara wudhu gitu kan. Ya, bagaimana cara mandi. Ya, Rasulullah mengamalkan secara lengkap begitu ya. Cuman pentingnya ilmu fikih ini adalah agar ketika orang melakukan ukuran yang wajib saja, ya itu sudah sah gitu ya. Jadi yang sunnah ini adalah kesempurnaan ya, bukan keharusan. Ya, walaupun tetap kita juga harus berusaha mengamalkan sunnah-sunnah itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Nah, mandi itu kan secara istilah ya itu meratakan air ya ke seluruh badan ya. Itu secara bahasa sailan ya, ghusl itu sailanul ma ala syai' mutlaqan. Ya, jadi mengalirkan air terhadap sesuatu secara mutlak. Ya, sedangkan secara syar'i makna mandi itu adalah sailanuhu ala jami'il badan, ya, mengalirkan ya air ya ke seluruh badan biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Nah, ini harus disertai dengan niat. Ya, karena kalau untuk mandi janabah ini kan adalah ibadah ya, taharah bersuci, untuk membedakan dengan mandi menurut tradisi. Ya, karena mandi ini kan baik orang muslim, orang non muslim juga mandi. Jadi dia adalah adah ya, kebiasaan, tradisi. Nah, untuk membedakan dengan antara ibadah dan kebiasaan ya tentu dengan niat. Ya, nah makanya kewajiban yang pertama dalam mandi itu adalah niat. Jadi ada 3 yang wajib dalam mandi itu. 1 niat. Yang kedua ijalatun najasa ya idza waqat ala badani. Menghilangkan atau idza kanat ala badani. Menghilangkan najis apabila ada di badannya. Ya, ini jelas bahwa
najis itu mesti dihilangkan. Kalau ada ya, kalau tidak ada tidak perlu. Nah ini menurut Imam Nawawi ya, yang disahihkan oleh Imam Nawawi bahwa cukup sekali ya, sekali cuci ya, tidak perlu diulang. Ini yang berbeda dengan Imam Ar-Rafi'i ya. Kalau Ar-Rafi'i tidak cukup sekali, tapi 2 kali. Antara menghilangkan najis lalu kemudian sekali lagi dalam menghilangkan hadas. Ya, sedangkan menurut Imam Nawawi ya yakfi fi izalatiha ghuslatan rafil hadas. Jadi sekaligus saja. Ya ini dalam mazhab Syafi'i ketika ada perbedaan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i maka disepakati oleh para ulamanya yang lebih kuat adalah Imam Nawawi. Ya ketika ada perbedaan ya, karena Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini adalah 2 ulama pentarjih ya di dalam mazhab Syafi'i. Ya, kemudian berikutnya adalah wa isyarul ma ila jami'i sya'ri wal basyarati ya, dan menyambungkan ya atau menyampaikan, membuat sampai ya air itu ke seluruh rambut dan kulit. Karena tadi kan pengertian mandi itu meratakan ya badan dengan air itu, sehingga dia harus sampai ke seluruh badan. Ya, nah kalau seperti itu berarti bagaimanapun caranya ya, yang penting air itu sampai ke seluruh badan ya, itu maka itu sudah mencukupi ya dari kewajiban mandi itu. Ya ini tidak berbeda antara baik itu rambut di kepala ya ataupun yang lainnya, antara yang tipis dan yang lebat. Ya kalau misalnya ada rambut yang diikat ya, kalau air itu tidak sampai ya maka harus dibuka ikatannya. Tapi kalau tanpa dibuka itu nyampe ya sudah mencukupi. Ya, dan juga harus sampai ke seluruh kulit ya, seluruh badan, termasuk juga yang nampak ya dari lubang hidung, ya dari celah-celah badan ya. Di celah-celah badan yang dikhawatirkan tidak sampai air ya, itu harus dipastikan ya bisa sampai ya, seperti misalnya ketiak ya atau bagian bagian belakang ya, dan seluruhnya. Ya, nah cuma nanti secara lengkapnya bagaimana praktek Nabi, nah ini tentu yang lebih utama ya, ada hadis yang menyebutkan secara khusus bagaimana praktek mandi Nabi SAW ya, mandi janabah. Ya, nah itu nanti digabung dengan sunnahnya. Ya, nah sunnahnya di sini disebutkan ada 5 perkara, yaitu membaca basmalah, wudu sebelumnya, ya, lalu meratakan imralul yad, melewatkan tangan ya ke jasad ya, maksudnya digosok ya, menggosokkan tangan ke badan. Nah ini untuk hurujan minal hilaf, jadi keluar dari hilaf, perbedaan pendapat dengan mazhab Malik yang mewajibkan.
Jadi kalau dalam mazhab Malik itu wajib gitu ya, harus digosok oleh tangan ke seluruh badan ya, disebut dengan adalku itu. Ya, baik dalam mandi atau dalam wudu ya, dalam mazhab Syafi'i. Nah, maka karena memperhatikan wah ini diwajibkan oleh mazhab Malik, maka di dalam mazhab Syafi'i dianggap sunnah saja. Ya, dianggap sunnah. Jadi dan sebetulnya juga dia untuk apa namanya menguatkan bahwa air itu sampai di seluruh badan itu, maka dengan tangan digosok. Ya, apalagi tadi kalau misalnya kita ragu air itu sampai atau tidak, ya maka kita menggosokkannya dengan tangan. Gitu. Tapi kalau yakin, ya yakin bahwa air itu sampai, ya tanpa digosok dengan tangan pun sudah sah. Ya hanya menggosoknya itu menjadi keutamaan ya, menjadi sunnah. Itu imrarul riyad ya alal jasad. Lalu wal mualat. Ya, mualat juga dianggap sunnah. Ya ini juga berbeda dengan dalam mazhab Malik. Kalau dalam mazhab Malik wajib ya, baik dalam wudu atau dalam mandi ya. Jadi mualat itu artinya kan melakukan satu apa namanya membasuh satu anggota wudu atau satu anggota mandi dengan antara satu dan yang berikutnya itu secara bersambung ya, tanpa ada jeda ya, tanpa diselingi oleh aktivitas lain, jadi nyambung, itu namanya mualat ya, berturut-turut gitu ya. Mualat itu bukan tertib, beda lagi ya. Kalau tertib jelas wajib Ya. dalam wudu. Tertib artinya antara satu anggota dan anggota lain itu secara berurutan ya, ada urutannya, yaitu wajib. Dalam mazhab Syafi'i juga wajib. Jadi beda antara tertib dengan mualat. Nah, kalau mualat itu dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Baik wudu misalnya antara satu anggota wudu dengan ada jeda dulu misalnya. Ada jeda dulu lalu lanjut lagi. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Hanya sunnah saja. Nah, kalau dalam mazhab Malik wajib. Ya, tapi itu apa berkenaan dengan orang yang sehat ya, beda dengan orang yang ada penyakit misalnya keluar apa kencing terus ya, maka dia wajib baginya itu mualat, termasuk juga bagi perempuan yang keluar darah istihadah ya. Itu wajib mualat bagi mereka dalam mazhab Syafi'i juga. Kemudian mendahulukan kanan dari yang kiri. Ya, ini berdasarkan ya, hadis yang umum ya, bahwa Nabi SAW itu selalu ya dalam sunnah beliau selalu memulai dengan yang kanan ya, yujibuhu tayamun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi ya wa fi sya'nihi kullihi. Ya tentu ini anggota mandi yang memiliki dua sisi ya, kanan dan kiri. Jadi seperti tangan gitu ya, kaki. Tetapi kalau yang tidak punya dua sisi ya sekaligus saja. Ya kan, seperti kepala ya, seperti wajah. Ya, itu kan tidak ada dua sisi ya. Kalau yang tidak ada dua sisi ya langsung, secara langsung. Jadi yang mendahulukan yang kanan ini maksudnya yang ada dua sisi kanan dan kirinya. Gitu ya. Nah, secara lengkapnya itu ada hadis ya. Bisa sambil dilihat kitab apa Tadhib ya, karya Syekh Mustafa Ali Bulbugo ya, Fidullah Ta'ala. Itu memuat dalil-dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW karena idza tasala minal janabah
apabila beliau mandi junub ya bada'a faghasala yadayhi ya mencuci kedua tangan. Atau dalam hadis lain itu mencuci maluan dulu ya yang terkena bekas junub itu cuci dulu ya maluannya, lalu kemudian berwudu. Ya, jadi berwudu seperti wudu untuk sholat. Ya, tapi kemudian dalam hadis lain ya ini bisa saling melengkapi ya antara satu hadis dengan yang lainnya, mengakhirkan kaki ya, kakinya itu diakhirkan. Kemudian memasukkan jari-jarinya dengan air ya ke kepala, ke pangkal kepala, lalu menyela-nyelanya. Itu menyela-nyela agar air itu kan sampai ke pangkal kepala itu. Ya, kemudian setelah itu menyiram kepala beliau ya, jadi setelah di sela-sela menyiram 3 kali ya, kemudian setelah itu baru menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Ya, dengan mendahulukan yang kanan tadi pada yang kiri. Nanti di akhir bisa mencuci kakinya. Jadi itu pelaksanaannya secara lengkap ya yang dicontohkan oleh Nabi ya, tentu ya lebih bagus kita mengikuti sesuai dengan cara Nabi SAW. Walaupun itu tidak wajib. Ya, yang penting kan tadi seluruh badan terkena ya, cuman ya lebih bagusnya kita mengikuti seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Berikutnya ya, siapa yang baca? Saya coba Ustaz. Ya, silakan Pak Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal ihtisalatul masnunatu wal ihtisalatul masnunatu 17 ghuslan ghuslul jumu'ati wal 'idaini wal istisqa'i wal kusufi wal ghuslu min ghuslil mayyiti wal kafiri idza aslama wal majnunu wal apa ini Ustaz? Mugma alaihi. Wal mugma alaihi idza afaqan. Idza afaqa. Idza afaqa wal ghuslu 'inda al ihrami wal dukhuli makkah wal mawqufi bi Arafah walil wuqufi bi Arafata. bi Arafata walil baiti bi Muzdalifata walirramyil jimari thalathi walit tawafi walil as-sa'yi walis sa'yi walid dukhulil madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau diartikan? Faslun, ini satu pasal ihtisalat itu mandi yang sunnah. Dia disunahkan mandi, masnunat yang disunahkan mandi yang disunahkan Ya. ada 17 jenis mandian. Yaitu pertama mandi ketika hari Jumat, mau hendak sholat Jumat, 2 hari raya, ketika akan melaksanakan sholat istisqa, ketika melaksanakan sholat gerhana, mandi ketika memandikan mayit, ketika hendak memandikan mayit atau setelah memandikan mayit, Ustaz? Setelah memandikan mayit. Mandi setelah memandikan karena mayit. Setelah memandikan mayit. Oke, mandi setelah setelah memandikan mayit, kemudian orang kafir ketika dia masuk Islam, ketika dia akan masuk Islam atau setelah masuk Islam, Ustaz?
akan syahadat, Ustaz. Apabila masuk Islam. Oh, apabila masuk Islam. Maksudnya sebelum dia bersyahadat, Ustaz ya? Iya, betul. Belum syahadat. Orang gila ketika kesadarannya gila atau pingsan, setelah dia timbul kesadaran, mandi ketika dia hendak berihram, mandi ketika dia akan masuki kota Mekah, mandi ketika dia Putus ya. akan wukuf di Arafah, mandi ketika dia berada di Musdalifah, mandi 3 kali, mandi ketika dia selesai. Ya. Nah, jadi ada mandi-mandi yang disunahkan ya. Kalau yang wajib kan tadi ya sudah dijelaskan ada 6 yang sama antara laki-laki perempuan ya, 3 yang khusus perempuan 3. Nah, ada mandi-mandi yang sunnah. Ya itu di sini ada 17 walaupun ini ada 2 yang pendapat yang lemah ya dalam mazhab Syafi'i, yang rojihnya yang kuatnya tidak disunahkan itu pada 2 hal ya, yaitu mabit di Muzdalifah ya, jadi mabit di Muzdalifah dan tawaf ya, dan tawaf. Ini dua hal ini yang mu'tamad tidak ya, yang mu'tamad tidak disunahkan. Jadi hanya 2 saja yang pendapat yang lemah ya dari 17 ini ya, yaitu tadi mabit di Muzdalifah ya, karena memang sudah di Arafah itu, di Arafah kan. Sudah cukup dengan hukum di Arafah. Jadi pas mabit itu tidak perlu. Jadi tidak disunahkan ketika mabit di Muzdalifah dan juga tawaf, untuk tawaf ya. Jadi yang rajih tidak disunahkan. Ini 2 hal itu. Nah, sedangkan yang lainnya itu disepakati. Yang pertama ghuslu Jum'ah ya, mandi ketika hendak Jumat. Nah, ini yang rajihnya, yang lebih kuatnya itu hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib. Karena memang walaupun ada dalil yang menyebutkan wajib ya, seakan-akan wajib ya. Misalnya ada yang dengan sigot perintah. Ya, idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyagtasil. Itu kan perintah. Jadi menunjukkan wajib secara asal. Bahkan ada redaksi ya, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ya kan, wajib dengan istilah wajib ala kulli muhtalim, kepada semua yang sudah balik. Ya, tetapi kenapa kemudian dipalingkan menjadi sunnah? Padahal kan di situ jelas di dalam hadis itu wajibun. Ya kan? Nah, tentu yang istilah ya atau bahasa kata wajib yang diucapkan oleh Nabi itu kan belum menunjukkan makna secara istilah dalam ilmu fikih, dalam usul fikih. Ya, karena ilmu fikih, ilmu usul fikih itu sendiri kan dibangunnya ya justru di masa tabi'ut tabi'in. Ya, dikodifikasinya, dibuat istilah-istilahnya. Jadi yang diucapkan oleh Nabi itu belum menunjukkan makna secara istilah. Karena biasanya wajib itu maksudnya sesuatu yang ditekankan untuk dilaksanakan. Ya, itu bisa menunjukkan sunnah juga. Ya, jadi kata wajibu dari lisan Nabi itu belum menunjukkan makna secara istilah. Karena mana-mana istilah itu sendiri kan dibuatnya belakangan.
Ya, nah apa yang menjadi kalau walaupun secara asal bisa menunjukkan wajib. Tadi ada perintah ya secara asal menunjukkan wajib. Yaitu karena ada hadis lain. Ya, itu riwayat Tirmidzi yang menyebutkan ya man tawaddaa yaumul jum'ah fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwudu ya hari Jumat ya maka itu bagus, dan siapa yang mandi maka mandi itu afdal, lebih utama. Nah, kata afdal ini menunjukkan kesunahan. Nah, inilah ya hadis yang memalingkan dari kewajiban mandi ya, walaupun ini ada pendapat lain yang menyatakan wajib. Ya. Kemudian idain ya. Salat idain yaitu ya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi langsung. Di dalam hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, apa namanya, yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kana yaktasilu yaumal fitri qabla an yaqdua ila shalah ya. Jadi ada apa namanya? Sunahan juga ada ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idain ya. Kemudian istisqa, khusyuk dan kusub. Nah, ini dijelaskan oleh Mustafa di Bulbugo ya, lam ajid dalil nakliyan listibab hadil aksar salasa la wala alal ulama qalu bi istibabiyya qiyasan alal jumu'ati wal idain. Ya, jadi dalil secara naklinya ya, secara apa? Riwayat langsung ya dari Nabi itu kata beliau tidak ada. Ya, nah bisa jadi dalilnya itu adalah karena mengkiaskan ya kepada Jumat dan juga Idain ya, karena memang sholat ini adalah sholat yang berkumpulnya orang banyak. Ya, jadi sama seperti halnya Jumat dan sholat Id ya. Ya, maka dengan adanya kesamaan ya yang ada pada sholat istisqa ya, khusyuknya berkumpulnya banyak orang, ya maka disunahkan mandi ya. Karena berkumpul banyak orang itu ya berbaur dengan orang, itu kan akan mengganggu kalau misalnya ada aroma yang bau gitu kan. Ya, gitu. Jadi maka disunahkan mandi. Jadi apa li'annaha fi makna ya, karena semakna dengannya min haitsu masyri'atul jamaah ya, karena disyariatkan berjamaah wa tima'in nasilah, dan berkumpulnya manusia padanya. Ya, berikutnya wal ghuslu bin ghuslil mait, mandi setelah memandikan mayit. Jadi ketika ada orang memandikan mayit, setelahnya disunahkan untuk mandi. Ya, karena memang secara kesehatan juga kan orang yang meninggal, yang mayit itu kan di situ banyak kuman ya, berkumpul banyak kuman. Ya, maka disunahkan. Sebagaimana dalam hadis, man ghassala maitan falyaktasil. Ya, siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang membawanya saja maka hendaklah dia berwudu. Ya, dan ini kan secara asal menunjukkan wajib perintah, tetapi ada dalil lain yang memalingkan. Itu dalam riwayat Hakim ya, laisa alaikum fi gusli maitikum guslun idza ghassaltumuhu. Ya, jadi itu yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Ya, kemudian orang kafir ya apabila hendak masuk Islam, itu dalam riwayat Abu Dawud Tirmidzi dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu qala
Ataitu Nabi SAW, uridul Islam, fa'amaruni an agtasil. Ya, aku hendak masuk Islam, maka beliau menyuruhku untuk mandi, ya, bima'in sidrin. Ya, itu. Kemudian juga Tirmidzi ya setelah membawakan riwayat ini mengatakan wal amal alaihi inda ahlil ilmi yastahibuna lirajul idza aslama an yagtasila wa yaghsila thiyabahu. Walam yajib al-ghusl li adami amri sallam kullaman aslama bihi. Jadi kenapa tidak wajib? Karena tidak diriwayatkan bahwa beliau selalu menyuruh kepada orang yang akan Islam nih. Itu jadi hanya ada beberapa orang. Jadi tidak menyuruh setiap orang masuk Islam disuruh mandi ya, tidak selalu begitu. Jadi dengan alasan itu menunjukkan dia sunnah saja, tidak wajib. Ya, kemudian majnun ya, orang gila, orang yang pingsan apabila sadar. Ya, itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha taqula Rasulullah SAW qala sallan nas faqulna la hum yantadiruna ya Rasulullah. Ini ketika Rasulullah SAW sakit beliau sempat pingsan ya, lalu sadar, lalu beliau mandi itu ya. Minta air untuk mandi itu. Ya, nah orang gila juga tentu lebih lagi ya daripada orang yang pingsan. Jadi, kalau orang yang pingsan ya artinya kan tidak sadar ya, hilang kesadaran. Ketika sadar ya kemudian disunahkan mandi ya, apalagi orang gila gitu kan yang tidak sadarnya lebih lagi. Ya, jadi semakna dengannya bal huwa aula akan lebih utama. Ya, nah ini kalau tidak diyakini keluar air mani ya. Kalau kemudian diyakini setelah sadar itu bahwa dia yakin dia keluar mani ya tentu wajib. Bukan sunnah ya. Ya kalau memang dia yakin keluar mani ya. Ya dikatakan dalam Batul Qorib ya walam yatahaqqaq minhuma inzal fa in tahaqqaqa minhuma inzal wajibal ghuslu ala kulli minhuma. Kemudian wal ghuslu indal ihram ya. Mandi ketika ihram. Nah, itu berdasarkan riwayat Tirmidzi ya dari Zaid bin Sabit bahwa dia melihat Nabi SAW akan ketika berihlal ya menjadi ihram mengucapkan talbiyah waktu asal beliau mandi ya. Kemudian masuk ke Mekah. Nah, ini juga riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar annahu kana la yaqdumu maka ila bata bi tua hatta yusbiha wa yaktasil. Summa dulu maka naharon, kemudian masuk ke Mekah siang harinya. Lalu wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah berdasarkan riwayat Imam Malik. Ya, dalam Muwatta an Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana yaktasul ihrami qabla an yahruma ya waliduhu di Makkah wali wukufihi asyata Arafah. Nah, ini asar ya dari Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu kan sahabat yang sangat mengikuti ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal terkecil pun beliau selalu mengikutinya. Nah, di sini beliau melakukan itu menunjukkan ya beliau mengikuti ya Rasulullah, meneladani Rasulullah. Jadi mandi untuk ihramnya ya, kemudian untuk masuk ke Mekah dan wukuf di Arafah. Berdasarkan asar dari Ibnu Umar.
mabit di Muzdalifah. Nah ini yang benar tidak ya, tidak disunahkan, tadi sudah disebutkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bajuri ya dalam Masyiahnya, ya ala ra'yin marju warraji, dan yang kuat annahu la yusannul ghuslu lil mabit bi Muzdalifah. Tidak disunahkan mandi untuk mabit di Muzdalifah, annahu qarib min ghusli Arafah. Karena dia dekat dari mandi Arafah, wa hakadha kullu ghuslaini taqarraba. Ya. Kemudian wali romyil jimaris salas, ya untuk melempar jumroh ya, yang 3 ya, melempar jumroh yang 3 itu yaitu pi ayami tasyrik ya, salasa fa tasilu rami kulli yaumin min sama rami jumrah al-aqwa fi minil fala yaktasilu qurbi zamanin bisalil wukuf. Adapun jumroh Aqobah di hari nahar itu tidak ya, tidak disunahkan karena dekat waktunya dengan wukuf di Arafah. Jadi jumroh salasa saja. Ya, kemudian usul tawaf. Nah ini juga apa namanya? Tidak ya, yang al-mu'tamad la annahu la yusanul ghuslu litawaf. Jadi tidak disunahkan ya, yang lebih tepatnya. Wali sa'i, lalu untuk sa'i wa liduhuli Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sa'i dan untuk masuk ke Madinah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup dulu ya Wah ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Itu udah untuk mandi wajib itu Ya, gimana? ada keterangan untuk membasuh, membersihkan bagian dari tubuh, yaitu apa itu kalau di dubur yang merah-merah itu, kalau bahasa Jawanya bol. Itu kalau dikeluarkan kan kita ngeden-ngedennya kan sulit ya. Oh, enggak, itu Itu termasuk enggak. bagian dari tubuh enggak? Maksudnya bagian Termasuk yang bagian tubuh yang nampak ya. Yang nampak di luar ya, kalau yang di dalam enggak wajib. Apalagi itu kan sulit ini keluarin, enggak ada kewajiban. Yang nampak di luarnya saja, dubur yang apa namanya? Ya tentu di sela-sela itu ya kita masukkan, tapi tidak harus kemudian di dalam lubangnya ya, ke dalamnya enggak, itu enggak wajib. Itu yang nampaknya saja. Dubur pun dubur yang nampak. Ya, Ya. alasannya kalau kita BAB kan dia keluar. Itu ada keterangan tapi nggak tahu sih. Berarti tidak wajib ya. Ya, saya tahu saya tidak. Terus itu kalau rambut bagi yang orang yang haid itu apa mesti dikumpulkan sebelum kita basuh, sebelum kita junub, atau gimana? Dikumpulkan apa? Rambut-rambut yang mungkin pada jatuh ketika bersisir, ketika haid, Untuk apa dikumpulkan? untuk mandi janabat ketika sudah mau bersih, mau mandi wajib. Apa dia Enggak. termasuk bagian dari tubuh kita ketika waktu tidak suci? Enggak harus. Ya yang wajib dicuci itu kan yang masih ada saja di kepala ya. Kalau udah ini enggak ada kewajiban harus mencucinya.
sudah bukan bagian dari tubuh lagi ketika sudah terlepas dari tubuh. Berarti untuk Ya, kehati-hatian aja mungkin ya. Untuk kehati-hatian aja itu keterangannya gimana? karena belum mendapatkan itu keterangan yang seperti itu, nggak ada. Ya, itu yang jelas itu yang ada yang masih nempel di kepala. Kalau yang sudah terlepas, ya udah bukan bagian lagi dari tubuh. Ya. Mungkin keterangan kehati-hatian mungkin ya. Ya, Tapi nggak wajib ya. alam. Karena belum dapat keterangannya dari mana, coba di itu kan apa penjelasannya di kitab apa gitu. Baru dengar gitu. Berarti kalau itu yang hadis keterangan tentang misalnya bagian yang tidak dikena basuh, maka dia akan menagih dalam hari kiamat, dalam arti menagih itu kenapa saya tidak dibasuh, itu laporan bagian yang tidak kebasuh. Itu ada hadis yang sampai ke situ. Ya kalau menurut tidak ada kewajiban karena sudah bukan bagian dari badan lagi kan. Sudah lepas dari badan. Ya. Sama seperti apa misalnya kuku gitu ya, gunting kuku apa harus dicari lagi kukunya. Ya berarti ketika gunting kuku enggak apa-apa ya dalam keadaan haid. Ya nggak apa-apa. Justru kan membersihkan kuku itu bagian dari sunnah fitrah. Sunnah fitrah ya mencukur rambut kemaluan, menggunting kuku kan gitu. Ada beberapa itu ya. Jadi nggak ada kewajiban harus mencuci rambut yang sudah terpotong itu selain memang tadi bukan bagian dari badan lagi, ya juga itu jadi menyulitkan orang itu ya. Ya. Ya misal kita dalam haid ya nggak gunting kuku, nggak keramas, nggak sisiran. Ya kita sebagai suami lihat istri kayak gitu ya kurang. Iya, justru kan dia harus tampil ini ya, di hadapan suami ya harus bersih-bersih gitu ya, walaupun dia haid, tapi harus menjaga kebersihan. Itu saya kira nggak ada ya keterangan seperti itu. Apalagi tadi bertentangan dengan perintah bahwa ya laki-laki perempuan istri harus tampil menawan di hadapan suami, itu kan syariatnya justru seperti itu. Jadi tidak ada syariat itu kemudian membuat orang itu jadi tidak bersih ya, kotor dan sebagainya, nggak ada dalam syariat. Ya, jadi jangan membuat syariat baru yang hanya waham saja gitu ya, anggapan-anggapan yang lemah. Silakan kalau masih ada yang lain. Ada nama bertanya, Ustaz. Ya. Mengenai mandi janabat ini, Ustaz, apakah secara minimal boleh nggak misalkan langsung mandi sekujur tubuh tanpa berurutan sesuai sunnah? Nah, kali kan pengertian guslu itu kan meratakan air ke seluruh tubuh gitu. Ya. Iya, betul. Tadi sudah dibahas. Jadi yang wajibnya itu tadi kan ada 3 ya. Ada apa aja tadi, niat, ya, kemudian mencuci najis ya, dan meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, artinya dengan cara apapun, yang penting air itu sampai ke semua tubuh, mengenai rambut dan seluruh kulit tadi yang nampak di luar ya. Masuk ke yang ada, walaupun ada yang ada di sela-sela, tapi memang yang bisa terjangkau di luar ya, tidak masuk ke dalamnya, itu boleh. Termasuk misalnya kalau kita mandinya ke kolam ya, nyebur ke kolam itu juga bisa. Sungai. Ya, ke sungai ya. Maksudnya itu gimana kalau misalkan ada seseorang yang mengamalkan itu terus-menerus gitu, nggak pernah dia mandi gitu dengan alasan memang yang mujizi itu yang
minimalnya itu. Iya, sah-sah saja. Ya, sah saja. Ya hanya tadi ketika dia apa namanya yang lebih utamanya adalah mengikuti urutan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Iya. Gitu. Terus ini Pak satu lagi, kalau mandi itu kan setelahnya tidak wajib wudhu ya karena sudah mencakup hadas kecil. Iya, iya. Tapi kalau misalkan di pertengahan hadas kecilnya batal dengan pembatal hadas kecil dengan pembatal wudhu, misalkan di pertengahan mandinya itu kencing atau kentut misalkan, itu wudhunya apa tetap tergantikan dengan mandi atau harus wudhu lagi setelahnya? Kalau dia masih apa namanya masih dalam keadaan mandi, ya tidak perlu ya di pertengahan. Artinya kan dia masih mandi. Ya, tapi Iya. kalau misalnya sudah mandinya udah selesai, kemudian batal ya harus wudhu lagi. Kalau setelah mandi, Iya. Ya. Syukur Ustaz. ya, alam. Baik, cukup dulu ya. Nanti kalau ada hal-hal lain bisa ditanyakan di grup ya. Mudah-mudahan ya bisa dijawab. Syukran ala itimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.